Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada channel Kidimi, kali ini kita akan membahas tentang pemrograman Vue.js Framework. Nah, topiknya yang akan kita bahas adalah perbedaan antara method dengan computed. Sebetulnya antara method dan computed sudah saya pernah jelaskan di video sebelumnya. Hanya saja di video ini saya ingin menjelaskan apa sih perbedaan antara method sama computed tersebut. Oke, kita coba lihat kasusnya ya. Jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan seperti saya bilang tadi apa bedanya method sama computed. Nah, di sini saya buatkan sebuah file index.html. Lalu nanti di sini ada struktur HTML-nya menggunakan HTML5. Kita coba tunggu ya. Oke. Judulnya akan saya buat adalah perbedaan method dan computed. Seperti ini. Seperti biasa, untuk desain saya akan gunakan Bootstrap ya. Bootstrap kita coba lihat introduction-nya. Nah, di sini saya akan download CDN Bootstrap-nya. Ya, kita letakkan di head-nya dari struktur HTML ini. Lalu kita akan pakai CDN untuk Vue.js juga. Nih kita ambil ya linknya, kita letakkan di sini. Nah, di sini saya akan buat container ya seperti ini. Lalu app, oke. Lalu row, ini semua adalah kelas Bootstrap ya. Lalu call md6, offset md3. Nah, lalu saya kasih judul misalnya pakai h3 ya, misalnya perbedaan computed dan method ya, seperti ini. Kita coba jalankan dulu. Di sini kita klik kanan, kita gunakan Live Server bawaan dari Visual Studio ya. Oke. Seperti ini ya. Nah, jadi di sini nanti akan saya gunakan komponen cut saja ya. Saya akan membuat dua buah cut ya. Kita akan ambil kasus counter ya. Jadi ada dua counter, nanti counter A sama counter B ya. Kita akan coba nanti jalankan counter A, kita akan coba jalankan counter B. Nah, di situ sambil saya menjelaskan apa sih perbedaan antara method sama computed tersebut ya. Oke, sekarang kita coba. Di sini saya ambil cut ya. Lalu kita ambil cut yang sifatnya dua kolom saja. Oke, kita coba lihat ya. Nah, yang ini saja nih. Saya copy ya. Saya copy lalu saya letakkan di dalam sini di bawah H3 ini ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita coba lihat, ini perbedaan computed dan method ini adalah cut-nya dua buah. Oke, kita coba kasih kelas lalu PY3 supaya ada jarak ya. Oke, judulnya kita coba tengahin text center. Lagi-lagi itu adalah kelas dari Bootstrap ya. Nah, seperti ini. Oke, di sini saya kasih judulnya misalnya counter ya A, tapi di sini nanti adalah B. Seperti ini ya, counter A, counter B. Nah, kita akan coba buatkan perintah Vue.js-nya di sini, script ya, new view. Nah, seperti ini. Elemennya tadi seperti biasa ya, kita pakai ID app ya di sini ya. Oke, app, lalu kita butuh data ya. Datanya kita ada dua, counter A, misalnya nilai awalnya adalah 0 ya, lalu counter B ya, nanti nilai awalnya adalah 0 juga. Nah, kita coba ya. Oke, di sini saya salah nih. Kita harus punya return terlebih dahulu ya. Kita letakkan di dalam sini data counter A sama counter B-nya. Nah, di sini kita coba
buang ya. Oke. Counter A. Hanya saja kalau di sini counter B ya. Jadi kalau kita lihat, nah seperti ini. Karena kan dimulai dari 0 semua ya, baik counter A maupun counter B ya. Oke, sekarang kita buatkan button, misalnya ini button plus ya. Ini button plus juga ya. Lalu kita buat lagi. Oke, ini salah nih. Ini kita ubah jadi button. Oke. Ya, ini juga nih. Sorry. Button. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita lihat plus ya, dan di sini kita coba tambahkan sebuah button minus ya. Tapi danger. Oke. Ini minus, jadi kita kopikan saja. Ya, seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Ya. Nah, untuk menambah counter A sama counter B ini kita coba buatkan metode ya. Cara pertama kita coba buatkan metode ya, seperti ini. Metode ya. Ada S-nya. Nah, di sini nanti kita letakkan metode A ya untuk menambah apa? Nilai A sama nilai B ya. Jadi di sini nanti kita akan ada sebuah variabel operator ya. Nah, jadi waktu di metode A ini ya, metode A ini nanti pada kelasnya ya, klik ya. Jadi untuk event itu kita akan menggunakan metode ya. Pertanyaannya apakah nanti bisa menggunakan computed ya, seperti itu. Karena kan kita membahas tentang perbedaan dua hal ini ya. Sekarang kita gunakan metode terlebih dahulu ya. Nah, seperti ini. Nanti operatornya adalah di sini adalah plus ya. Oke. Di sini nanti if ya. Jika operatornya sama dengan plus, maka nanti nilai counternya di sini adalah counter A plus plus ya, seperti ini. Selain itu berarti dia minus ya. Berarti dia bukan plus ya, jadi dia dikurangin. This counter minus minus. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini kita kopikan saja untuk sorry di sini. Tapi di sini kita ganti adalah minus ya, seperti ini. Nah, sekarang kita coba ya, plus 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 ya, minus 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 seperti ini ya. Oke, ini bisa berjalan nih. Kita menggunakan metode ya. Tetapi bisa nggak kalau kita menggunakan compute ya, computed ya. Oke, kita coba ya. Computed. Nah, di sini ya. Jadi kita gunakan untuk counter B saja ya. Jadi di sini saya kopikan saja sintaknya ini ya. Nah, di sini kita coba pakai B ya, seperti ini. Ini variabelnya B ya. Ini juga variabelnya B. Nah, sekarang kita coba panggil. Kita coba bandingkan apakah bisa diselesaikan dengan computed ya. Untuk event seperti event click seperti itu ya. Apakah bisa menggunakan computed ya. Oke. Ini juga seperti ini. Ini minus, ini sepertinya kelebihan ya. Ini juga kelebihan. Oke, kita coba. Kalau ini kan berjalan nih, plus nambah ya, ini minus berkurang. Kalau ini ternyata tidak bisa ya. Kalau kita lihat di sini developer tool-nya. Nanti kalau kita lihat console-nya ya. Nah, kita tidak bisa menggunakan computed untuk sebuah event ya. Jadi event itu hanya bisa digunakan dengan menggunakan metode ya, tetapi tidak bisa digunakan dengan computed. Jadi catatannya ya, kalau kita catat di notepad ya, event seperti event click, nantinya event change ya, event hanya bisa menjalankan metode ya, tidak
computed. Nah, seperti itu catatannya ya. Event itu ya event klik, event change, event, apalagi ya, misalnya event ketika mouse kita mendekatin sebuah hyperlink seperti itu ya. Nah, itu semua menjalankan metode, tidak bisa menjalankan computed. Terbukti seperti ini nih, pada computed dia tidak jalan nih ya. Nah, tidak jalan nih, kalau kita lihat di sini dia tidak jalan, justru yang ini berjalan ya. Apakah kita salah ya? Oh, ini sorry, ini B ya, kita ganti B bukan A. Nah, seperti bisa nggak ya? Jangan-jangan bisa juga ya, kita coba aja ya. Computed, oke, kita coba refresh. Nah, tidak bisa ya. Ternyata computed tidak bisa dijalankan ya. Lihat nih, malahan dia error seperti ini ya. Jadi betul, kesimpulan kita yang pertama ya, event hanya bisa menjalankan metode, tidak computed ya. Oke, ini kesimpulannya. Dalam hal ini saya contohkan ke event klik ya. Berarti nanti ini bisa berlaku juga untuk event change, event, ketika kita tekan, apa ya, ketika kita menekan sebuah key, misalnya key L, key P dan sebagainya, key enter dan sebagainya seperti itu. Atau mouse kita mendekati sebuah hyperlink dan sebagainya. Itu event semua ya. Oke. Nah, sekarang apalagi yang membedakan antara method sama computed ya. Yang pertama kita sudah tahu jawabannya. Sekarang kita pindahkan ini ya. Kita pindahkan ke sini. Karena kan di komputer tidak bisa ya. Oke, ini jadi kita kosongkan saja. Seperti ini kalau kita coba nanti. Nah, dia bisa jalan ya. Dia bisa jalan normal layaknya seperti counter A ya. Oke, kita coba lihat ya. Sekarang kita coba menampilkan tulisan atau merender ya, merender teks ke dalam tampilan ya, seperti itu ya. Jadi misalnya di sini akan saya buat sebuah variabel lagi misalnya ya. Misalnya apa ya? Di sini di bawah sini misalnya. Nah, di sini aja nih misalnya ya, di sampingnya saja ya. Begitu juga dengan yang ini nanti di sampingnya saja. Misalnya kita buat dash A ya, itu awalnya misalnya apa ya, misalnya apa ya, minus aja dulu ya, lalu dash B, deskripsi maksudnya ini kita buat minus saja terlebih dahulu ya, seperti ini. Nah, sekarang kita coba ya, kita coba tampilkan di sini nih, kita cetak ya. Atau ini kita buat seperti ini aja, titik 2 ya, titik 2. Ini juga titik 2 ya. Nah, ini kita cetak dash A. Oke, lalu di sini dash B. Ya, seperti ini. Nih, ya. Nah, kita bisa lihat ya, tapi ini kita bisa buat pakai metode juga ya. Jadi kita tidak perlu ini ya, kita tidak perlu apa seperti ini ya. Jadi kita coba buatkan metode ya untuk dash A sama dash B-nya. Jadi seperti ini. Di sini saya buat dash A misalnya ya. Misalnya if ya this counter A sama dengan 0 ya, maka nanti nilai yang akan dikembalikan itu adalah return ini ya, else if ya, kalau seandainya this counter A lebih besar dari 0 and this counter A lebih kecil atau sama dengan 5, maka nanti akan menampilkan deskripsi return apa ya, misalnya return lower saja ya, atau bisa bahasa Indonesia misalnya lebih rendah ya, seperti ini,
else if kalau seandainya discounter di atas 5 misalnya, dan misalnya 7 ya, kita mau buat keterangan misalnya rata-rata ya, seperti ini. Nah, nanti ini kita buat ya, misalnya dia di atas, ini sama dengan 7 ya, dan lebih kecil sama dengan 10. Misalnya di sini kita buat nilai yang akan ditampilkan pada deskripsi itu adalah tinggi ya. Nah, ketika dia melebihin ya, kita buat misalnya return di luar scope misalnya, seperti itu ya. Oke. Kalau selain itu ya, kita coba dash A kita tampilkan di sini nih ya, dash A ya. Oke, bisa nggak ya? Oke, hanya saja nanti di sini kita buang dulu ya dash B-nya ya, karena dash B kan belum ada nih, belum saya buat ya. Oke, dash A native code ya. Oke, kita buat seperti ini. Kalau dia adalah method, dia harus buat seperti ini. Nih. Nah, itu lebih rendah bisa ya, rata-rata, tinggi ya. Jadi bisa kita menggunakan metode ya, seperti ini ya. Tuh, bisa menggunakan metode ya untuk merender tampilan, dalam hal ini teks ya. Jadi begitu juga dengan apa, deskripsi untuk B ini ya. Jadi bisa kita juga gunakan metode seperti ini. Hanya saja di sini kita coba ganti ya. Nah, ini counter B ya, seperti ini ya. Di sini kita tampilkan pada bagian ini ya. Nah, di sini ya. Kita bisa lihat. Begitu juga dengan B. Untuk tampilan seperti ini bisa kita gunakan metode. Tetapi yang menjadi masalah ketika kita menggunakan metode ya, kita coba nih. Kita tambahkan di sini perintahnya di sini ya. Konsol ya, kita cetak konsol log misalnya counter A di eksekusi, misalnya seperti ini ya. Di sini counter B dieksekusi. Jadi kalau kita tekan counter A, baik itu plus maupun minus, nanti kan itu dieksekusi ya. Tetapi counter B kan tidak dieksekusi. Tapi kalau kita coba lihat ya. Nih, lihat. Padahal saya hanya mengeksekusi counter A ya. Saya tidak mengeksekusi counter B ya. Oke. Nih. Tetapi counter B juga ikut dieksekusi. Jadi dengan kata lain, ketika kita menggunakan metode, jadi apa ya, variabel-variabel yang kita tampilkan, yang kita render, yang kita tampilkan di dalam web kita itu ikut di-render nantinya ya, ikut di-render. Jadi dalam contoh ini yaitu dash A sama dash B ini adalah sebuah metode yang kita jadikan tampilan ya di dalam web kita ya, yaitu kita jadikan variabel untuk ditampilkan di dalam web kita ya, yaitu dash A dash B ini kan adalah sebuah variabel. Hanya saja dia dibentuk menggunakan metode supaya dia bisa menampilkan keterangan. Nah, yang menjadi masalah kalau kita menggunakan metode, dia ikut di-render walaupun tidak kita eksekusi. Contoh seperti ini. Ketika saya mengeksekusi counter A, kan saya tidak mengeksekusi counter B, tapi dia ikut di-render counter B-nya. Dan kata lain dash B-nya ikut di-render maksudnya ya. Seperti itu. Nih, lihat nih. Saya mengeksekusi yang bagian counter B, dash A-nya, description A-nya itu ikut di-render ya.
bayangkan kalau seandainya kita memiliki sebuah tampilan halaman web di mana di situ banyak sekali, variabel-variabel yang kita bentuk menggunakan metode. Jadi semuanya akan di-render walaupun tidak dieksekusi. Nah, seperti itu. Itu kelemahan dari sebuah metode ya. Jadi, metode variabel ya, variabel yang ditampilkan di variabel halaman web ya akan di-render jika dibentuk dengan metode ya, atau semua variabel ya. Jadi semua variabel ya yang ditampilkan di halaman web akan di-render jika dibentuk dengan metode. Padahal dia tidak lagi dieksekusi ya, seperti itu ya. Kita hanya mengeksekusi counter A. Counter A itu nanti akan mempengaruhi description A ini ya, tidak mempengaruhi description B, karena di sini kan kita hanya mengecek perubahan pada counter A ya, di sini ya, bukan mengecek perubahan pada counter B, tetapi kenyataannya counter B juga nanti akan ikut dieksekusi. Ya, akibatnya description A juga akan ikut di render ya, seperti itu. Ini bisa dilihat ya. Padahal kita hanya bermain-main di counter A nih. Nah, kalau computed dia jauh lebih baik ya ketika kita ingin menampilkan sesuatu di halaman web ya. Jadi kalau kita menggunakan computed, dia hanya mengeksekusi yang kita gunakan saja, dia akan merender yang kita gunakan saja. Tetapi penulisannya berbeda ya. Ini nggak usah pakai kurung seperti itu ya kalau untuk computed. Nah, seperti ini kita coba. Kita refresh ya. Nah, lihat, saya hanya menjalankan atau bermain-main pada counter A, tetapi coba lihat. Hanya console log pada A saja ya yang akan dicetak. Ini kan hanya diletakkan pada description A ya. Jadi dia hanya menjalankan yang ini saja ya. Dia tidak menjalankan yang ini ya. Dan ini lebih wise ya, lebih bijaksana ya. Nah, ini ya seperti ini ya. Kita coba lihat nih, waktu kita bermain-main di counter B. Oke ya, jadi untuk computed ini lebih wise. Jadi kalau computed ini kayaknya lebih lebih direkomendasikan untuk kalau kita menggunakan untuk menampilkan apa di halaman web kita ya, menampilkan sesuatu lah, misalnya keterangan atau menampilkan image dan sebagainya, sehingga nanti variabel-variabel yang mau ditampilkan itu tidak akan diganggu ya, tidak akan ikut di-render juga atau ikut dieksekusi juga ya. Hanya saja variabel yang terkait saja yang akan dieksekusi ataupun akan di-render untuk ditampilkan di halaman webnya ya. Nah, itu perbedaannya antara method sama computed ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau computed ya hanya variabel tertentu yang akan dieksekusi atau di render ya untuk ditampilkan ya di halaman web ya. Nah, itulah perbedaan antara method sama computed. Jadi dengan tahu perbedaan ini kita bisa menggunakannya dengan baik ya. Kapan kita menggunakan method, kapan kita menggunakan computed. Oke. Itu saja penjelasan saya pada video kali ini. Saya membahas tentang apa sih perbedaan computed dan method tersebut ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.